Bab 214 hilang. Darah mengalir di batang tombak, Xiao Chen dingin dan hampir kejam. Dia menggunakan tombak Dewa Emas untuk membawa tubuh prajurit harimau, dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi di langit, menghancurkan 3 gedung tinggi. Dengan raungan terakhir, tombak yang ganas itu bergetar dan prajurit harimau itu hancur berkeping-keping dan kepala melayang. Saat keluar, darahnya hampir brutal, langit merah, kabut darah beterbangan, dan bau amis yang menyengat dan membuat mual. Di langit yang berlumuran darah, seberkas cahaya dan bayangan muncul di kabut darah, mencoba melarikan diri ke kejauhan. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Chen, secepat kilat, sayap langit abadi menembus langit, dan seperti sinar cahaya yang melayang, dia mengejarnya dalam sekejap. Tanda besi hitam di tangan kirinya dengan cepat membesar, dan dalam sekejap mata itu menjadi seukuran rumah. Pukulannya keras, menyebabkan kabut hitam tak berujung muncul. Di tengah gemuruh, petir hitam menari-nari, dan jiwa prajurit harimau terhapus dalam sekejap, bahkan tidak ada setetes pun kesadaran spiritual yang tersisa. Kekuatan Xiao Chenzi mengejutkan semua orang. Orang-orang tidak dapat memahami mengapa kekuatannya meningkat begitu cepat, dan 2 senjata ganas di tangannya bahkan lebih menakutkan dan jahat, tidak mampu menghentikannya dan menghancurkan semua kualitas yang nyata. Di kejauhan, budak harimau menyaksikan semua ini dan meraung dengan marah. Dia adalah anak laki-laki yang tidak penting, tetapi pada akhirnya dia membunuh para dewa dan melukai mereka dengan parah. Orang-orang dari keluarga Hai bahkan lebih marah. 2 dewa telah mati di tangan Xiao Chen. Raksasa keluarga Hai setinggi 10 meter meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Dia mengambil langkah lebih dari 10 meter dan berlari ke langit dalam sekejap. Tombak emas bersinar terang di langit dan bumi, dan aura pembunuhnya sepertinya mencapai tingkat ke-9. Bunga es mengembun di langit, jernih, dan terus berjatuhan. Xiao Chen membubung ke langit, memegang tombak ganas di kedua tangannya dan menebasnya. Cahaya ilahi keemasan yang dingin merobek langit, dan dalam sekejap, gelombang besar darah tercipta, dan lengannya yang besar, berlumuran darah dalam jumlah besar, jatuh ke langit malam yang gelap. Ah! Demigod keluarga Hai menjerit kesakitan, mewujudkan wujud aslinya dalam sekejap dan kembali ke ukuran normalnya. Kehilangan lengannya sungguh menyakitkan, fitur wajahnya hampir berubah, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Xiao Chen tenang dan tenang, melambaikan tombak ilahi dengan dingin dan membunuh ke depan lagi. Angin kencang bertiup, dan kabut hitam menyelimuti Xiao Chen seperti awan iblis. Tubuhnya benar-benar berubah menjadi kabut hitam, yang dapat merusak tuan setengah dewa, tetapi menghadapi cahaya tombak emas, sang setengah dewa tampak sedikit tidak berdaya. Dalam sekejap, dia terluka parah oleh Xiao Chen dengan tombak ilahinya. Kabut hitam terputus, darah muncrat dari mulut dewa, dan dia mewujudkan tubuh aslinya dan terbang menjauh. Karena enggan menyerah, Xiao Chen melambaikan tombak dewa emas dan bergegas mendekat. Manusia setengah dewa dengan kekuatan magis raksasa King Kong tersenyum kejam dan bergegas menuju Xiao Chen. Tubuhnya tampak terbakar dan cahayanya menyilaukan. Ini adalah serangan bunuh diri yang paling brutal. Melihat wajah yang ganas dan tangguh itu, Xiao Chen tidak goyah sama sekali. Tombak dewa emas itu langsung jatuh, dan seberkas darah naik ke langit. Tanpa kejutan apapun, itu membelah dewa itu dengan kekuatan magis raksasa Vajra menjadi 2 bagian, dan darah melonjak deras. Pada saat yang sama, mayat itu meledak pada saat yang bersamaan. Xiao Chen bergerak secepat kilat, memblokir segel besi hitam di tangan kirinya dalam sekejap. Segel besi itu membengkak tertiup angin. Awalnya es. Besar kepalan tangan,
tetapi dengan cepat membengkak hingga sebesar aroma, menghancurkan tubuh yang meledak menjadi berkeping-keping. Semua gelombang energi dihancurkan oleh cahaya hitam. Ketika Xiao Chen menoleh ke belakang, dewa keluarga Hai yang bisa berubah menjadi kabut hitam hampir menghilang, dan budak harimau telah bergegas ke kedalaman kota Tiandi. Demigod juga manusia, dan mereka lebih peduli dengan kehidupannya sendiri. Berkultivasi tidaklah mudah. Untuk bisa mencapai titik ini, mereka telah berkorban terlalu banyak. Karena tidak bisa bersaing, tidak ada yang rela mati. Kematian tragis ketiga dewa telah menyebabkan dua dewa lainnya kehilangan semangat juang mereka dan tidak mampu bertarung sama sekali. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, bagaimana mungkin Xiao Chen menyerah dan meluncurkan sayap langit abadi untuk mengejarnya? Tidak peduli apa, dia tidak ingin membiarkan budak harimau itu pergi. Ketiga inkarnasi Tiger Warrior semuanya telah dihancurkan. Sekarang dia sama cemasnya dengan anjing yang tersesat. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan dominasi di masa lalu. Dia menukik turun dari ketinggian dan dengan cepat bergegas menuju kompleks bangunan di kota Tiandi. Dia ingin bersembunyi dan menghindari dewa pembunuh ini. Tapi bagaimana Xiao Chen bisa memberinya kesempatan? Sejak awal perang, dia telah dikunci dengan sinar kehendak ilahi. Siapapun bisa melepaskannya, tapi dia tidak akan pernah bisa melepaskannya. Ditemani semburan angin dan guntur, Xiao Chen menjabat tangannya dan menghancurkan segel besi hitam itu. Awan hitam bergulung, gelombang tinta melonjak ke langit, dan cahaya hitam berkilauan. Segel besi hitam itu meninggalkan cahaya ekor panjang di langit, dan sesaat kemudian dia menyusul wanita tua itu. Di tengah guntur yang menggemparkan bumi, kilat hitam merobek kehampaan, dan segel besi itu dengan keras menyapu kaki wanita tua itu. Dalam sekejap, jeritan datang, dan kaki wanita tua itu hancur total, berubah menjadi lumpur berdarah, dan jatuh ke langit berkeping-keping. Siksaan yang mematahkan tulang ini membuatnya hampir gila. Xiao Chen dengan cepat mengejarnya. Sekarang tidak perlu kata-kata, tidak perlu mengucapkan kata-kata kasar, tindakan dapat mengungkapkan niatnya, dan tombak emas menebas secara diagonal. Darah, puff, berceceran, dan lengan wanita tua yang sudah cacat itu telah dilepas. Dia berguling-guling di langit kesakitan, rambut abu-abunya yang panjang tergerai, dan ekspresinya sangat ganas. Dia mengutuk Xiao Chen dengan kejam, kamu pada akhirnya akan mati dengan menyedihkan. Keluarga Hu tidak akan membiarkanmu pergi. Di mata keluarga Hu di bumi tengah, keterampilanmu yang sedikit sama menyedihkannya dengan cacing tanah. Cahaya dingin menyala, dan kabut darah di langit mengembun menjadi es. Terak es berdarah berjatuhan, dan banyak kepingan salju mengembun di langit. Puff! Tombak Dewa Emas memotong lengan wanita tua itu yang lain, dan wanita tua itu melolong dengan sedih. Darah mengalir ke batang tombak, mewarnai tangan Xiao Chen menjadi merah. Cahayanya sedingin es yang berumur ribuan tahun. Hu Lai, penguasa keluarga Hu, berada di hutan belantara selatan. Kamu tidak akan hidup lama. Dia akan membalaskan dendam kami dan menyiksamu sampai mati dengan metode yang paling kejam, dan pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan darah. Seberkas cahaya melonjak, ingin meledakkan tubuhnya. Sinar cahaya warna-warni berkedip-kedip, dan kekuatan magis klan naga yang luar biasa, teknik pengurungan, muncul. Xiao Chen melumpuhkannya dalam sekejap, tidak memberinya kesempatan untuk bunuh diri. Dua sinar cahaya dingin keluar dari mata Xiao Chen, mengguncang tombak ganas itu dan menusuk dada wanita tua itu tidak mati semudah itu. Mengguncang tombak dengan keras, seberkas cahaya dan bayangan melayang keluar, dan 3 jiwa dan 7 jiwa wanita tua itu diguncang satu persatu. Melambaikan tombak ilahi,
kepala berdarah keluar, dan tubuh wanita tua itu jatuh ke langit. Gaya membunuh Tuhan. Xiao Chen menghunus pedang seperti pelangi dan membantai satu jiwa wanita tua itu. Kemudian dia mengayunkan pedang secara berurutan dan membantai 3 jiwa dan 7 jiwa. Wanita tua itu sudah mati, tapi hati Xiao Chen kosong, dan tidak ada kesenangan dalam balas dendam. Keke masih mati. Jadi bagaimana jika dia membunuh semua orang? Namun, dia harus melakukan sesuatu, dan dia tidak boleh menyerah karena ini. Dia melompat ke langit dan mengejar para dewa yang melarikan diri dari keluarga Hai. Terjadi kekacauan total di rumah keluarga Hai. Hai Fanyun berdiri tinggi di langit, tubuhnya gemetar. Keluarganya telah kehilangan 3 dewa. Manusia setengah dewa yang berubah menjadi kabut hitam telah bergegas ke langit di atas Hai Mansion, datang ke sisi Hai Fanyun, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata, "Pergi dan minta leluhur untuk mengambil tindakan." Hai Fanyun sedikit mengernyit dan berkata, "Mereka sedang mengasingkan diri. Mereka pernah berkata bahwa mereka tidak boleh diganggu sampai keluarga berada dalam bahaya hidup dan mati. Seorang demigod bisa melawan. Aku khawatir dia akan membunuh di sini, dan keluarganya akan menghadapi malapetaka." Pada saat ini, Xiao Chen membunuh di sini seperti yang dikatakan demigod, dan niat membunuhnya belum teratasi, dengan membunuh pelayan harimau dan budak harimau. Beberapa orang di keluarganya termasuk dalam daftar yang harus dibunuh, dan dia siap membunuh mereka tanpa ampun. Tapi saat mereka mendekati langit di atas Haifu, tombak dewa emas dan segel besi hitam tiba-tiba bergetar, dan semburan fluktuasi mental terdengar. Masalah, ada bahaya di depan. Mendengar ini, Xiao Chen berhenti di langit dan bertanya setelah terdiam beberapa saat, "Tidak bisakah kamu bertarung? Kamu bisa menghadapi para master yang baru saja memasuki alam setengah dewa, hampir tidak bisa membunuh orang kuat di puncak level setengah dewa, tapi jika mereka lebih kuat, itu mungkin akan sedikit merepotkan. Jika kita ingin mengambil risiko berkelahi, 200 tahun kehidupan yang disumbangkan kepada kita terlalu kecil, dan kami tidak mau rugi. Kalian berdua menipu saya, menipumu, tapi kamu akan pergi ke yang di depan sekarang. Situasi di Hai Mansion mungkin sangat buruk. Ada aura yang sangat kuat di sana. Meskipun dalam keadaan tertidur lelap, dia bisa terbangun kapan saja. 2 potong besi tua, serakah dan tak tahu malu." Xiao Chen mengutuk dengan suara rendah. 1 kalimat, lalu berkata dengan dingin dan hampir tanpa ampun, "Jika aku mundur sekarang dengan 1 pukulan, bisakah aku melarikan diri?" Ini, ya, kali ini kedua senjata ganas itu menjawab setuju. Dalam sekejap, Xiao Chen menghancurkan segel besi hitam di tangannya menuju Hai Mansion, dan kemudian melarikan diri ke arah barat laut tanpa melihat ke belakang. "Apa-apaan ini? Menurutmu aku ini apa?" Wu Tian mengirimkan fluktuasi mental dengan marah, tapi dia tidak segera membalikkannya. Dia sebesar gunung dan jatuh dari langit seperti gunung. Boom! Tanah berguncang, dan istana megah di Haifu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Banyak bangunan runtuh setelahnya. Retakan besar muncul di bumi, dan separuh Haifu berubah menjadi reruntuhan. Hai Fanyun di langit melihat semua ini dengan jelas, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat karena marah. "Aku harus membunuh anak ini. Aku harus membunuhnya." Segel besi hitam menggulung ribuan gelombang tinta dan terbang ke langit. Kalahkan Wastelen Selatan. Meskipun dia membunuh beberapa musuh yang kuat, Xiao Chen masih sangat kecewa dan merasakan sakit yang menyayat hati. Kali ini dia benar-benar dikalahkan. Dia telah kehilangan terlalu banyak di sini. Tidak ingin mengumpat kekanak-kanakan, tidak ingin berbicara dengan keras, dan hanya mengetahui sakit hatinya, dia terbang menuju barat laut tanpa suara.
Saya jauh dari kota Tiandi dan saya tidak tahu kapan saya bisa kembali. Pembuluh darah terpencil yang tak berujung dengan cepat mundur dari kakinya, dan Xiao Chen merasa sangat lelah. 500 mil jauhnya dari kota Tiandi, cahaya dan bayangan muncul di depan, menghalangi jalan Xiao Chen. Ternyata Long Teng, yang terlihat sangat malas. Xiao Chen membekukan sosoknya, memegang tombak emas di tangannya. Jika bukan karena dua senjata ganas yang mengingatkannya akan bahaya, dia akan memilih pria di depannya. Naga yang sedang naik daun menimbulkan masalah dan berkontribusi pada insiden ini. Xiao Chen benar-benar kehilangan rasa sayangnya terhadap klan naga hutan belantara selatan. Mereka begitu tidak berperasaan sehingga mereka benar-benar menyaksikan Keke mati tanpa emosi. Maaf, sepertinya kamu telah mengambil sesuatu yang tidak seharusnya kamu ambil. Long Teng berdiri di sana dengan malas, dengan ekspresi acuh tak acuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Chen berbalik dan terbang ke arah lain. Dengan kilatan cahaya, Long Teng menghalangi jalannya dan berkata, beberapa hal yang tidak menyenangkan telah terjadi. Sayangnya, aku juga sangat sedih, tapi karena itu telah terjadi, hal itu tidak dapat dibatalkan bagaimanapun caranya. Atas nama Patua, aku di sini untuk tolong bantu aku mengambil kembali pohon suci klan naga. Mencoba yang terbaik untuk menekan keinginan untuk menghancurkan segel besi hitam, Xiao Chen menenangkan emosi kekerasannya dan berkata, itu milik binatang kecil, aku tidak akan menyerahkannya. Petik 2. Yah, itu sakit kepala. Aku harus mengambilnya kembali. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu, kalau tidak binatang kecil itu akan mati sia-sia. Tapi jika kamu bersikeras saat memaksaku untuk mengambil tindakan, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Long Teng tampak santai dan santai berjalan di kehampaan, berjalan menuju Xiao Chen. Pada saat ini, auman harimau datang, dan bayangan putih, seperti cahaya bintang, menembus langit malam. Seorang pria berpenampilan kasar bergegas ke depan dalam sekejap. Akhirnya kita menyusul. Apakah kamu ingin melarikan diri setelah membunuh tuanku dari keluarga Hu? Kamu bunuh diri, nak, dan berikan aku pohon suci sebagai kompensasi. Hulai, kamu mengulurkan tanganmu terlalu lama. Teng Zuan berbalik, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Apakah itu lama? Kurasa dia tidak akan mati hari ini setelah dia membantai tuanku dari keluarga Hu. Sedangkan untuk pohon suci, itu bukan milik klan naga. Itu benar-benar milik binatang seputih salju. Klan naga sama sekali bukan pemiliknya. Saat kedua prajurit ganas itu berkomunikasi, Xiao Chen sudah mengerti bahwa dua orang di depannya mungkin sudah menjadi penguasa alam abadi dan tidak bisa bertarung satu sama lain sama sekali. Namun, kedua prajurit yang galak itu menanggapinya dengan tegas, cukup untuk terbang dan melarikan diri dari sini. Karena tidak ada cara untuk bertarung, Xiao Chen mengendalikan tombak ilahi dan segel besi, meninggalkan dua cahaya menakutkan di udara dalam sekejap. Cahaya hitam menyala dan cahaya keemasan berkilauan, merobek kehampaan, seperti dua pelangi yang berjalan berdampingan, menghilang dalam sekejap. Dia menemukan jejaknya, dan dia tidak tahu berapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Sekuat Soaring Dragon dan Tiger Eye, meski meningkatkan kecepatan hingga batasnya, mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Xiao Chen tidak tahu kemana dia terbang, atau sudah berapa lama dia terbang. Matahari terbit dan terbenam, dan itu adalah hari yang cerah lagi, sampai dia akhirnya jatuh ke langit ketika dia kelelahan. Langit biru seakan tersapu air, bersih tanpa kotoran, seperti safir raksasa. Dan letaknya yang begitu dekat dengan bumi, memberikan kesan alam yang tak terbatas, seolah-olah terhubung dengan langit biru. Bumi penuh vitalitas,
dan berbagai bunga, tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan menjadikan negeri ini indah dan penuh vitalitas. Sungai kecil berwarna hijau seperti sabuk giok, berkelok. Kelok melalui padang rumput yang harum, dan di tanah suci tempat bunga-bunga bermekaran, memancarkan ding-ding dong-dong yang bahagia. Dalam keadaan mengantuk dan linglung, Xiao Chen sepertinya telah kembali ke kampung halamannya. Dia berdiri di depan desa dengan rambut putihnya, memandang ke jalan tanah menuju dunia luar. Rambut putih mereka berwarna abu-abu dan mata keruh. Mereka memandangnya hari demi hari dan berharap padanya setiap bulan, berharap dia akan segera pulang. Di tepi sungai Qingshui, kucing-kucing beterbangan, dan wanita cantik itu menyanyikan lagu sedihnya, memandang Kunlun di kejauhan. Hari demi hari, tahun demi tahun, tahun-tahun berlalu dengan kejam, dan kecantikan menua dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, sosok cantik itu telah diukir dengan jejak waktu, rambutnya telah berakar lebih awal, dan ia memandang ke arah Kunlun sepanjang tahun bulat. Akhirnya, air hijau mengalir, dan aroma sungai menghilang. Meninggal, selama pertempuran berdarah di kota Kaisar, binatang kecil seputih salju itu menoleh ke belakang dengan enggan untuk terakhir kalinya, membubung ke langit, dan cahaya berdarah meledak di langit. Itu tidak pernah muncul lagi. Xiao Chen, yang sedang koma, merasakan sakit kepala yang membelah dan tiba-tiba berteriak keringat dingin, dan menatap tanah suci di depannya. Di depan sebuah desa di kejauhan, sepasang orang tua berdiri bersama. Catkins sedang terbang, dan seorang wanita cantik berdiri di tepi sungai Qingshui di depannya. Xiao Chen. Panggilan akrab itu terdengar jelas di telinga Xiao Chen. Seolah disambar petir, Xiao Chen menangis dan bergumam, "Aku kembali ke kampung halamanku." Bab 215. Ada seorang gadis Qingqing. 3 hari telah berlalu sejak malam yang kacau itu, dan arus bawah melonjak di kota Tiandi. Setiap orang memiliki pendapat yang beragam tentang apa yang terjadi hari itu. Meskipun keluarga besar itu kuat, bagaimana kamu bisa menutup mulut Yuyu? Keluarga Hai tidak diragukan lagi dipermalukan. 3 dewa terbunuh, yang merupakan kerugian besar. Separuh dari rumah itu rata dengan tanah, dan wajah mereka benar-benar musnah. Kekuatan keluarga Hu terlihat jelas bagi semua orang. Meskipun letaknya jauh di dunia tengah, semua kekuatan besar di hutan belantara selatan harus berhati-hati untuk menghadapinya. Tidak ada keluarga yang dapat bersaing dengan mereka. Yang jarang terjadi adalah dalam kejadian ini, keluarga Hu tidak mengambil keuntungan apapun sehingga merusak keagungan yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Badai itu bergejolak, dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh hutan belantara selatan. Orang-orang membicarakannya. Menghadapi berita negatif, keluarga besar tidak punya cara yang lebih baik untuk memblokirnya. Pembunuhan besar-besaran terakhir Xiao Chen tentu saja menjadi fokus diskusi orang-orang, tetapi topiknya lebih banyak adalah binatang seputih salju, penampakan aneh yang turun dari langit, dan pemandangan setengah tingkat dewa leluhur, yang menyebabkan keributan. Banyak orang memperkirakan akan terjadi kekacauan di dunia abadi dalam beberapa dekade mendatang. Asal-usul binatang kecil ini sangat tidak biasa. Ketika Buddha, Lao Tzu dan lainnya terbunuh di kehidupan sebelumnya, fenomena abnormal semacam ini juga muncul, yang menyebabkan bencana bagi dunia selama ratusan tahun. Namun kali ini mungkin membuka pintu menuju bencana yang lebih besar. Rumor menyebar di Southern Wastelen. Namun mereka yang benar-benar memahami makna tersembunyinya, seperti nenek moyang keluarga Hu dan barang antik kuno di hutan belantara selatan, hanya menggelengkan kepala dalam diam. Saat seluruh hutan belantara selatan gempar, Xiao Chen tidak tahu di mana dia berada, dan tidak ada seorang pun di kota Tiandi yang mengetahui keberadaan terakhirnya. Bunga-bunga bermekaran, rerumputan harum,
bercampur aroma tanah membuat orang merasa lebih hidup dan nyata. Dengan berlinangan air mata, Xiao Chen menatap ke depan, melihat ke aula tinggi berambut putih, melihat sosok yang akrab dan cantik, dan tidak percaya bahwa ini benar. Mungkinkah Sateret Void benar-benar telah kembali ke kampung halamannya? Ketika Xiao Chen memusatkan energinya dan berjalan maju selangkah demi selangkah, semuanya lenyap. Langit masih biru, bunga dan rerumputan masih harum, dan pemandangan sekitar masih sama. Mirip banget dengan kampung halamannya, namun orang tua berambut putih dan bayangan indahnya sudah menghilang, dan desa sudah lama hilang lenyap. Lagi pula, itu hanya mimpi. Xiao Chen melihat ke langit dan menghela nafas, mengapa itu begitu nyata sekarang? Melangkah ke depan, ini adalah dataran bunga yang indah, membentang sejauh mata memandang, dan warna-warni bunga serta tanaman eksotik membuat tempat ini. Tanahnya penuh dengan energi spiritual. Banyak juga hewan kecil yang tenang saat bertemu orang, memandang Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Kelinci bertelinga panjang seputih salju dan rusa berwarna-warni berlarian di sekitar Xiao Chen. Aura yang pekat, seperti asap tipis, tertinggal di antara bunga dan rerumputan. Di bawah sinar matahari, seindah awan warna-warni. Tempat macam apa ini? Xiao Chen penuh keraguan. Tempat ini benar-benar tampak seperti tanah suci di luar dunia. Tidak ada negeri dongeng sejati yang seperti ini, dengan energi spiritual melayang-layang dan seindah gulungan gambar. Xiao Chen naik ke langit, ingin melihat segala sesuatu di sini dengan jelas di langit. Saat dia mencapai langit, dia merasakan tiba-tiba ada 3 matahari. Dan ada matahari cerah di segala arah. Kebingungan, tempat ini bukanlah tempat biasa, dengan kekuatan misterius yang membuat orang kehilangan segalanya. Xiao Chen merasa langit berwarna-warni, dan banyak bunga, tanaman, dan pepohonan bermunculan di sekitarnya. Yang mengejutkannya, tumbuh-tumbuhan yang melayang di langit seperti bunga dan tumbuhan di tanah, dikelilingi oleh sedikit aura. Mungkinkah ada formasi hantu besar yang menutupi tempat ini? Xiao Chen tidak terburu-buru sembarangan, dan mendarat perlahan di rerumputan. Ketika dia melihat ke atas lagi, hanya ada matahari merah lembut yang tergantung di langit, dan semua yang dia lihat barusan menghilang. Ini bukan tempat yang sederhana. Xiao Chen menghela nafas, memilih arah, dan melangkah maju. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, ia menemukan bahwa ia telah kembali ke titik awal, di mana masih ada jejak di mana ia terbaring saat ia tidak sadarkan diri. Aku datang ke tempat apa? Xiao Chen mengerutkan kening. Tenang dan rasakan segala sesuatu di sekitar Anda dengan hati. Pada saat ini, sedikit cahaya tiba-tiba mekar di tubuhnya, dan pohon suci berwarna-warni perlahan bergoyang di tubuhnya. Pohon suci belum meninggalkan tubuhnya, tetapi telah lama kehilangan kontak dengan 9 titik akupuntur yang didewakan, dan Xiao Chen tidak dapat lagi meminjam kekuatan sucinya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen membimbing pohon suci itu untuk muncul. Pohon harta karun itu bergetar di tangannya. Semua energi spiritual di sekitarnya terguncang, seolah-olah kabut telah pecah. Sekali lagi dia merasakan arah. Tanpa ragu-ragu lagi, dia memegang pohon harta karun itu dan terbang ke depan di udara rendah. Dengan cara ini, setelah terbang sejauh 500 mil penuh, kita dapat melihat hutan di depan kita, dan akhirnya kita terbang keluar dari lautan bunga. Di tepi lautan bunga, berdiri sebuah gunung batu rendah, dengan beberapa karakter kuno terukir di atasnya, kebingungan di lautan bunga. Kait besi dan guratan peraknya kuat dan kuat. Xiao Chen mengenalinya setelah berpikir sejenak karena fontnya sudah sangat tua. Ternyata tanah suci di belakangku disebut lautan bunga bingung, yang terbilang tepat. Di depan kita, hutan hijau tua tidak terlihat sepi,
melainkan damai dan tenteram. Apakah kamu keluar dari lautan bunga yang kebingungan? Suara lembut dan menawan dengan sedikit keraguan terdengar tidak jauh dari sana. Xiao Chen berbalik dan melihat sekeliling, dan melihat seorang gadis muda dengan aura seperti anggrek di lembah kosong, berdiri dengan tenang di antara bunga dan pepohonan. Mata adalah jendela jiwa manusia. Matanya semurni air musim gugur, dan bulu matanya yang panjang berkedip-kedip, membuatnya tampak menawan dan polos, gigi putih bersinar seperti mutiara. Tubuh halus gadis itu seperti pohon willow giok, ringan dan lembut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu sempurna. Rambut hitam panjangnya secerah tinta, dan menggantung secara alami di pinggangnya. Seindah peri yang keluar dari lukisan. Gadis itu sangat anggun dan cantik, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia menatap Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Saat bulu matanya yang panjang berkibar, matanya yang besar berkedip-kedip, memancarkan sedikit cahaya polos dan spiritual. Bagaikan angin sepoi-sepoi yang bertiup lembut, gadis dengan temperamen luar biasa ini benar-benar memberikan perasaan yang menakjubkan kepada orang-orang. Bagaikan bunga peri putih di gunung peri berkabut, dia begitu unik. Paman, kenapa kamu tidak bicara? Suara itu terdengar seperti suara alam dengan sedikit keraguan. Paman, Xiao Chen tertegun, menyentuh rambut panjangnya yang seputih salju, dan tiba-tiba terdiam. Paman, kamu telah keluar dari lautan bunga yang membingungkan. Sekarang ini bukan ilusi. Setelah gadis itu mengatakan ini, dia mengeluarkan botol giok dari keranjang bambu di tangannya dan berkata, Paman, minumlah air yang menyegarkan. Dengan arah ini aku akan segera menghilangkan ilusi itu. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat pergelangan tangannya dengan ringan dan dengan hati-hati melemparkannya. Terlihat bahwa dia sedikit waspada dan tidak ingin terlalu terlibat menutup. Xiao Chen mengambil vas batu giok, membuka mulutnya, dan segera mencium aroma yang menyegarkan. Dia meminumnya. Setelah tragedi besar itu, dia tidak menyentuh air atau nasi selama 3 hari, dan dia benar-benar haus. Setelah meminumnya, seluruh tubuhnya terasa tenang dan pori-pori di sekujur tubuhnya tampak terbuka. Ia menyadari bahwa air Qingshen tidak biasa dan telah menghilangkan rasa lelahnya. Paman, kamu benar-benar pandai minum. Gadis itu memiliki mata yang cerah dan senyuman yang ringan, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Senyuman yang sangat menular, seperti mata air jernih di gurun pasir atau oasis di Gobi, membuat orang merasa cerah. Xiao Chen mengembalikan botol giok itu kepada gadis itu, dan bertanya dengan nada yang sangat tenang, apakah aku benar-benar setua itu? Aku tidak beberapa tahun lebih tua darimu. Gadis yang tampak seperti anggrek di lembah kosong itu mengangguk dengan serius, lalu menggelengkan kepalanya. Berkata, Paman muda, Xiao Chen tersenyum pahit. Gadis muda ini sungguh istimewa, tetapi sangat mudah bagi orang untuk jatuh cinta padanya. Setelah mengalami segala macam bahaya di kota Tiandi, melihat gadis yang dipenuhi roh seperti melihat mata air kehidupan mengalir dari retakan bumi. Tempat apa di sini? Ini surga. Gadis itu menunjukkan senyuman nakal, dengan 2 lesung pipit kecil di pipinya, terlihat sedikit lucu dan imut. Bagaimana denganmu? Tentu saja aku adalah bidadari di surga. Saat bertemu dengan gadis nakal seperti itu, Xiao Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, katakan padaku secepatnya, ini sangat penting bagiku. Oke, ini tanah suci, pertapaan beberapa kakek dan nenek. Paman, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Gadis itu mengedipkan matanya yang besar sedikit bingung, bulu matanya yang panjang bergetar. Hidung cantiknya berkerut, terlihat sangat lincah dan manis. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa masuk ke tempat ini.
Apakah ini jauh dari kota Kaisar Surgawi hutan belantara selatan? Jauh sekali. Gadis itu memandang Xiao Chen dengan heran dan berkata, hutan belantara selatan berjarak 50.000 mil dari sini. Paman, kenapa kamu lari sejauh ini? Xiao Chen mengusap pelipisnya dan merasakan rasa lelah yang tak terlukiskan. Meski air yang menyegarkan telah menghilangkan rasa lelahnya tadi, dia masih merasa mengantuk lagi. Saya tahu ada penyakit fisik, tapi kebanyakan dari mereka berasal dari pikiran. Paman, silakan pergi ke desa kami dulu. Sepertinya kondisimu tidak baik. Terima kasih. Xiao Chen diam-diam mengikuti gadis berbaju putih itu, berjalan melewati hutan indah yang dipenuhi energi spiritual. Paman, apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Jika kamu tidak melihat ke jalan, kamu akan menabrak pohon besar. Setelah dia mengingatkannya, Xiao Chen secara naluriah menghindar, tetapi pada akhirnya, dia membuat gadis itu tertawa, Paman, kamu lucu sekali, aku berbohong kepadamu. Mengapa kamu tidak melihat ke jalan? Paman sangat lelah. Paman muda, tolong semangat dan jangan terlalu tertekan. Lihat caranya indahnya hutan ini. Kakek berkata bahwa setiap pohon di sini indah. Pohon-pohon kuno semuanya bersifat psikis, dan bahkan ada akar spiritual yang ditanam oleh dewa leluhur fuksi semua keinginannya. Sepanjang perjalanan, gadis itu bernyanyi dan tertawa, dan berlari dengan ringan. Bahkan jika bertemu rusa, kamu harus menyapa dengan ramah. Selain berbagai tanaman herbal, keranjang bambu juga diisi dengan berbagai bunga liar. Paman, jarang sekali aku bertemu dengan seseorang yang tidak kukenal. Tolong beritahu aku beberapa hal menarik tentangku. Gadis itu sangat lincah, seperti peri, ceria dan penuh vitalitas dari awal hingga akhir. Paman, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Plop, penglihatan Xiao Chen menjadi gelap dan dia terjatuh di antara bunga dan pepohonan. Ah, Paman, ada apa denganmu? Gadis itu berjalan mengitari beberapa pohon kuno dengan gesit, berlari cepat, membantu Xiao Chen berdiri, dan berkata dengan heran, energi kehidupan paman muda itu sangat lemah, dan sepertinya dia akan melakukannya, tidak berumur panjang. Jari giok ramping meluncur dengan lembut, dan sepotong cahaya kristal jatuh, menyelimuti Xiao Chen di dalam. Kemudian dia menyenandungkan lagu yang tidak dikenal dengan suara surgawi dan berjalan ke depan dengan ringan. Xiao Chen melayang dalam cahaya kristal dan mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan sekitar 10 mil, hutan yang indah berangsur-angsur menjadi jarang, dan sebuah desa kecil yang segar muncul di depan kami. Energi spiritual melayang di sana dan awan bertitik. Paviliun, jembatan, air mengalir, bunga dan tanaman harum, pemandangannya sangat indah. Tampaknya hanya ada beberapa lusin rumah di desa kecil itu, semuanya adalah rumah kayu kecil, seperti jamur besar, ditutupi dengan tanaman merambat ilahi, cabang dan dedaunan hijau, dan bunga-bunga cerah, memancarkan sedikit cahaya ilahi. Gadis itu berlari ke halaman dengan 2 kabin, membuka pintu pagar bambu, dan berteriak dengan riang dan nakal, kakek, aku kembali. Kincing telah kembali, pintu kayu dan berjalan pergi. Baiklah, kakek, aku menjemput seorang paman. Petik 2. Alasan mengapa Xiao Chen mengalami koma adalah karena hilangnya esensi kehidupan yang terlalu parah, dan banyak organ di tubuhnya yang sudah sangat tua, meskipun sudah sangat tua, belum terlihat pada penampilannya. Tapi ki dan darahnya jelas sangat lemah. Kali ini dia pingsan, yang berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Selama periode ini, dia samar-samar mendengar perkataan seorang lelaki tua. Jika bukan karena pohon harta karun yang bersembunyi di dalam tubuhnya, dia mungkin berada dalam bahaya. Selain itu,
Ada 9 titik akupuntur yang sangat aneh di tubuhnya yang memberikan jejak energi kehidupan, rentang hidup, sulit untuk menjaga semua organ berfungsi normal. Paman muda itu sangat menyedihkan. Setelah setengah bulan, Xiao Chen secara bertahap menunjukkan tanda-tanda bangun. Saat ini, lebih dari sebulan telah berlalu sejak perubahan mendadak malam itu. Kota Tiandi baru saja tenang, dan berita lain menyebar bahwa keluarga Hai dan keluarga Hu akan menikah. Meskipun kedua keluarga belum membuat pengumuman resmi, sudah ada rumor di dunia luar bahwa Hai Yun Sui, salah satu dari 2 mutiara di hutan belantara selatan, akan bertunangan dengan putra ketujuh dari kepala keluarga Hu di tengah bumi, dan pernikahan akan selesai dalam waktu 1 tahun. Berita sensasional ini tidak diragukan lagi menyebabkan arus bawah kota Tiandi yang bergejolak dimulai lagi. Banyak orang telah melihat kekuatan keluarga Hu. Mereka telah memperluas jangkauan mereka dari Middle Earth yang jauh ke Southern Wilderness, dan benar-benar mengembangkan diri mereka sendiri. Mereka masih menguji klan naga hutan belantara selatan. Tidak ada yang tahu. Xiao Chen telah linglung selama sebulan dan akhirnya akan bangun. Pada hari ini, di luar desa kecil yang seperti negeri dongeng, terdengar semburan auman naga. Suaranya seperti guntur, memecah kedamaian dan ketenangan di sini. Namun, orang-orang tua yang tinggal di sini tidak marah dan tetap tenang. Mereka membaca pada saat yang seharusnya, berjalan pada saat yang seharusnya, dan berlatih pada saat yang seharusnya. Gadis yang membawa Xiao Chen kembali dengan gembira membuka gerbang dan berlari menuju luar desa. Di kejauhan, seekor naga hitam sepanjang 2 meter bersinar dengan semburan cahaya hitam, seperti awan hitam, dan melesat dengan cepat. Ia memiliki kepala naga leluhur, tubuh ligar, dan ekor leluhur naga itu ditutupi oleh armor hitam. Xiao Hei, kenapa kamu lama sekali datangnya? King King dengan lembut membelai kepala naga hitam itu dan menungganginya dengan gembira. Anehnya, Raja klan naga yang sebenarnya, yang sangat sombong dan tidak pernah mengizinkan siapapun menungganginya, malah tidak marah, malah menuntun gadis itu ke puncak pohon, menginjak-injak dahan dan dedaunan, seolah-olah terbang di atas hutan. Ditambah meninggalkan jejak bayangan. Di kejauhan, seorang pria gemuk kecil yang konyol, berkeringat banyak, berlari ke arahnya, melambai ke naga hitam yang terbang di hutan. Adik gendut kecil, bagaimana kamu bisa mengurung Hei kecil begitu lama dan tidak membiarkan dia datang menemuiku? Baru-baru ini aku mengalami bencana hidup dan mati bersamanya. Kami pergi ke Gunung Suci. Sekarang 5 jiwa binatangku bersatu menjadi satu. Xiao Hei bahkan menangkap secerca energi naga dan jiwa Raja Binatang Purba. Kegembiraan pria kecil gemuk itu tidak terselubung. Mulut gadis King King terbuka lebar dan dia berseru kaget, kamu pergi ke altar kuno Gunung Suci. Apa yang kamu dapatkan di sana adalah jiwa binatang purba yang sebenarnya. Adik gendut, kamu sungguh luar biasa, kamu memiliki 5 jiwa dalam satu. Keberuntungan, hehe. Tidakkah kamu melihat bahwa Xiao Hei telah tumbuh dari 1,5 meter menjadi 2 meter? Kali ini dia memperoleh lebih dari saya. Petik 2, ya. Itu hanya lebih dari 1 meter ketika itu datang dengan kamu dari Pulau Naga. Anak muda, kamu telah membuat banyak kemajuan dalam lebih dari setahun. Gadis itu mengangguk, lalu berkata, ngomong-ngomong, adik gendut, aku menjemput seorang paman yang aneh. Saya mengambilnya. Jelas sekali, lelaki kecil gendut itu tampak terkejut. Dia bertanya, siapa yang bisa masuk ke tanah suci? Sepertinya dia datang dari lautan bunga. Apa? Seseorang itu begitu kuat sehingga dia bisa menerobos tempat mengerikan itu. Hehe, hehe, aku akan mengajakmu melihat, paman muda itu sangat tampan.
Ketika dia sampai di kabin, lelaki kecil gemuk itu berteriak, "Xiao Chen, bagaimana mungkin dia?" "Hei, apakah kamu kenal paman malang itu?" "Tentu saja kita saling kenal, hidup dan mati. Itu semua berkat dia, kalau tidak klan kita akan mati di tangan iblis." Pada saat ini, Xiao Chen juga hendak bangun, dan dia membuka matanya dengan bingung dan melihat wajah yang dikenalnya. Di wajahnya, seorang pria gemuk kecil yang konyol sedang tersenyum padanya. "Niu Ren, ini aku, Xiao Chen, ada apa denganmu?" "Sialan, siapa yang menyakitimu seperti ini? Katakan padaku, Tuan Niu akan membunuhnya." King menarik Niu Ren banyak esensi kehidupan. "Tidak apa-apa, apa yang kamu takutkan? Pergilah ke Gunung Suci Misterius, mungkin kamu bisa mengorbankan jiwa dewa leluhur, dan vitalitasnya akan kuat. Kamu tidak akan bisa gunakan itu dalam beberapa masa kehidupan." Niu Ren melihat kelemahan Xiao Chen dan menepuk dadanya dengan keras untuk menghiburnya. Terdengar suara batuk di luar, dan kakek King masuk. Dia menyentuh wajah kecil gemuk Niu Ren seperti sedang menggoda anak kecil, dan berkata sambil tersenyum, kata-kata anak-anak tidak terkendali. "Jika angin meniup mereka, anak-anak tidak akan mengerti. Hanya saja, jangan bicara omong kosong, tidak baik membuat marah jiwa binatang purba Gunung Suci." Bab 216 Tanah Suci. Burung layang-layang berkicau di bawah atap, menunggu makan, pohon mepel salju beterbangan di tepian sungai, dan bunga-bunga beterbangan, keharuman bunga dan tanaman bergerak tertiup angin pedesaan. Segalanya begitu jelas, seperti tepian sungai kuning. Xiao Chen hampir meragukan desa pegunungan kecil dalam mimpinya. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap, dan tubuh Xiao Chen perlahan pulih. Meskipun masa hidupnya telah hilang secara serius, 9 titik akupuntur ilahi mengandung esensi kehidupan yang kuat. Meskipun tidak menyembur, ada jejak esensi setiap hari mengalir keluar, memberi nutrisi pada organ-organ yang sudah menua, menjaga tubuh Xiao Chen dalam keseimbangan yang sangat halus. Api kehidupan masih menyala, dan kekuatan bertarung masih ada. Xiao Chen memiliki semangat juang yang kuat di hatinya, dan dia tidak sabar untuk segera kembali ke kota Tiandi. Namun, dia tahu bahwa dia jauh dari memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah berpikir dengan tenang, hatinya yang gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Berdiri di jembatan lengkung batu kecil, memandang dirinya dengan rambut putih seperti salju di air, Xiao Chen terdiam. Kali ini dia benar-benar dikalahkan sepenuhnya. Dia telah kehilangan terlalu banyak di kota Tiandi, dan hatinya kosong. Yang hilang adalah pemahaman tentang nama keluarga manusia. Apa itu ketenaran, keuntungan, kekuasaan, kasih sayang, cinta, kebencian dan permusuhan. Yang hilang adalah persahabatan. Persahabatan itu ibarat lautan awan, menghunus pedang dan menusuk ke belakang, saling berhadapan acuh tak acuh. Cinta keluarga itu seperti keke, ketika raga mati dan jiwa mati, raga binatanglah yang mati, tetapi hati ruh yang layu. 200 tahun telah hilang, setara dengan 2 nyawa, namun tidak ada satupun yang terukir dalam proses kehidupan abadi. Itu hanyalah simbol kosong, angka pucat, yang hanya mencatat kegagalan malam itu. Kalahkan kota Tiandi. Xiao Chen telah kehilangan banyak hal, dan merasakan sakit yang menyayat hati. Dia tidak ingin bersumpah kekanak-kanakan, atau berbicara dengan suara keras. Dia hanya bisa mengetahui sakit hatinya. Muda dan sembrono, dengan kepribadian flamboyan, pemahamannya tentang nama keluarga orang terlalu dangkal. Ketenaran, keuntungan, kekuasaan, cinta, kebencian, permusuhan, terjalin menjadi sebuah jaringan besar dihindari, dia perlu mengasah.
Apakah itu berarti kita harus bertahan dan melarikan diri? Tidak. Ketika masa muda sedang terbang, tidak perlu menekan sifat aslinya. Ia adalah orang yang bebas dan mudah. Membiarkan belenggu mengikat tubuhnya hanya akan mematikan semangat dan kehidupannya. Yang perlu dilakukan adalah melakukan refleksi. Ia perlu lebih dewasa, bahkan dibumbui, agar ketidakdewasaan masa lalu bisa menjadi matang, dan tepi serta sudut masa lalu bisa sedikit dihaluskan. Bukan berkompromi, bukan berkecil hati, tapi bertransformasi, agar hidup lebih menyenangkan. Ia perlu belajar pengalaman dari musibah kekalahan tersebut. Menjadi dewasa bukan berarti kehilangan semangat. Itu adalah puncak kehidupan, gairah tidak akan padam, perasaan yang menggebu-gebu, dan rasa percaya diri untuk berusaha dan giat akan semakin kuat. Hanya cara yang berubah, hati tidak akan pernah berubah. Xiao Chen berdiri dengan tenang di jembatan batu kecil yang melengkung, pikirannya melayang. Kakek Kingking, Tuan Ye, berjalan dengan santai dan berjalan ke jembatan batu kecil yang melengkung. Orang tua itu tersenyum sepanjang hari, sangat baik dan baik hati. Apakah kamu sedang memikirkan sesuatu? Saya hanya merenung. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, mengalami kegagalan bukanlah hal yang buruk. Kuncinya adalah bagaimana memperlakukan kegagalan. Jika orang dengan kemampuan luar biasa tidak pernah gagal, mereka mungkin akan gagal, berakhir menjadi luar biasa dalam hidup mereka. Itu saja. Orang membutuhkan kesabaran yang terus-menerus dalam hidup ini, dan mereka akan memahami arti sebenarnya setelah melalui suka dan duka. Saya juga sembrono ketika saya masih muda. Anda harus tahu bahwa saya telah mengalami banyak pelajaran yang menyakitkan. Memiliki kemampuan adalah satu hal, tetapi kuncinya adalah bagaimana Anda menggunakan kemampuan Anda. Anda tidak ingin menjadi seperti orang yang diam saja, tetapi Anda memang harus memiliki cara yang cerdas untuk menghadapi angin dan angin kilat. Xiao Chen tertawa dan berkata, "Disebut bisa diajar, Tuan. Izinkan saya mengundang Anda untuk minum." "Oke, saya lupa, King saya menyelamatkan seorang pria kaya, dan dia membawa ratusan ribu tiket emas bersamanya untuk membeli anggur peri kualitas terbaik Wang Xianpo, bertahan selama beberapa tahun. 600.000 tiket emas, itulah bonus yang diterima setelah memenangkan gelar Beast King of the Southern Wilderness. Setiap kali dia melihat tiket emas ini, Xiao Chen akan memikirkan hal-hal kecil dan merasakan sakit yang memilukan. Bagaimanapun, dia benar-benar orang kaya. Dia tidak menghabiskan 800.000 koin emas dari penjualan tombak kuno Pasteur, tetapi tombak itu masih ada di tangan Fatizuge. Bukannya aku pelit, aku sebenarnya tidak ingin menyentuh ratusan ribu koin emas ini. Itu akan membuatku malu. Tapi jangan khawatir, aku pergi ke hutan lebat kemarin untuk mengumpulkan 9 daun rumput naga dan mengirimkannya ke Wang Xianpo. Saya pikir tidak masalah untuk menukar selusin toples minuman abadi terbaik. Haha, oke, itu cukup untuk kita minum. Orang tua itu tertawa dengan sepenuh hati. Xiao Chen sangat menghormati lelaki tua yang baik hati dan optimis ini. Orang tua itu sangat santai, tetapi budidayanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak terduga, dan kedalamannya tidak dapat diukur. Yang paling mengejutkan Xiao Chen adalah ada lusinan orang tua seusia ini di seluruh desa. Saya mengetahui dari pria kecil gemuk Niuren bahwa orang-orang terkenal dari suku hutan dan suku barbar hidup mengasingkan diri di tanah suci ini. Menurut Niuren, setelah neneknya kembali dari Long Island, dia sangat hormat ketika melihat orang-orang ini. Xiao Chen menduga bahwa orang-orang tua di tanah suci mungkin memiliki masa lalu yang sangat gemilang, tetapi pikiran mereka menjadi acuh tak acuh, sehingga mereka hidup mengasingkan diri di sini secara kolektif.
Sangat sedikit orang yang datang ke Tanah Suci untuk mengganggu orang-orang tua ini. Kecuali jika diizinkan, ini adalah surga nyata bagi suku hutan dan orang barbar. Di luar Tanah Suci terdapat banyak suku barbar dan suku hutan. Sulit untuk mengetahui berapa banyak suku kuno yang ada di wilayah yang terbentang ribuan mil. Tempat ini berada di barat laut dibandingkan dengan kota Kaisar Wastelen Selatan, tetapi relatif terhadap seluruh benua kehidupan abadi. Ini adalah perbatasan barat daya, sudah dekat dengan bumi tengah yang luas. Jika Anda bisa terbang di udara dan ingin memasuki Middle Earth, 1 hari saja sudah cukup. Kedai Wang Xianpo terbuka, dengan hanya beberapa meja dan kursi di luar kabin. Banyak orang tua datang ke sini setiap hari. Anda bisa mencium aroma anggur yang memabukkan dari jarak jauh. Ini bukan anggur biasa, mengalaminya secara pribadi. Dapat dikatakan bahwa setiap cangkir adalah produk peri, yang diminum sampai ke tulang-tulang seseorang. Meskipun orang-orang tua ini sangat baik dan santai, Xiao Chen tidak berani mengabaikan mereka dan akan tersenyum serta menunjukkan rasa hormat kepada setiap orang tua yang dilihatnya. Xiao Chen, tubuhmu terlalu lemah, dan esensi hidupmu sangat menyedihkan. Hari ini aku akan mengajarimu cara melatih tubuhmu dengan cara ini untuk memastikan esensimu perlahan terkondensasi kembali. Jiwa binatang kelahirannya adalah kura-kura, jadi Xiao Chenping selalu memanggilnya Tuan Kura-kura seperti yang dilakukan orang lain. Namun ketika budidaya mereka mencapai level tersebut, tidak ada lagi tanda-tanda transformasi hewan, dan mereka tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Postur Tuan Penyu cukup canggung, seperti penyu besar yang tergeletak di kehampaan, namun mulutnya terus membuka dan menutup, dan jejak energi spiritual dari langit dan bumi terus mengalir ke dalam mulutnya seperti air. Tuan Ye mengingatkan, Xiao Chen cepat dan pelajari. Ini adalah keterampilan pemeliharaan kesehatan ajaib yang menaklukkan dunia. Dapat dikatakan sebagai rahasia keabadian yang langka. Xiao Chen buru-buru mengucapkan terima kasih dan berbaring dengan canggung di dalamnya batal, mendengarkan dengan penuh perhatian bimbingan Tuan Gui yang cermat. Setelah menghargainya dengan cermat, dia tidak bisa tidak kagum. Itu adalah karya yang luar biasa dan menakjubkan. Hehe, paman muda, apa yang kamu lakukan? Dia jernih dan halus, alisnya yang hitam menawan, air musim gugurnya penuh dengan esensi puitis, seluruh dirinya seperti peri, dia berjalan keluar desa bersama senyuman. Celepuk, memikirkan postur saat ini, Xiao Chen terkejut dan jatuh ke tanah. Sebenarnya postur yang baru saja kamu lakukan cukup standar. Saya belum pernah bisa mempelajarinya. Pak Turtle mengelus janggut seputih saljunya dan berkata sambil tersenyum, sedikit nak, jangan mengolok-olokku. Meskipun posturnya tidak terlalu bagus, tapi itu memang rahasia yang menyelamatkan jiwa. Aku ingin mengajarimu, tapi kamu selalu melarikan diri. King dapat dikatakan sangat cerdas, dengan hati yang sangat indah, seorang gadis yang mencintai kebijaksanaan langit dan bumi, sangat dicintai dan dimanjakan oleh semua orang tua di desa. Dia tersenyum cerah, iya, King akan belajar dari kakek Gui di masa depan. Pada titik ini, dia berbalik dan melihat ke arah Xiao Chen dan berkata, Paman, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke Tanah Suci bersama adik gemuk? Gunung, di sana sangat berbahaya. Kamu tidak boleh mengambil risiko jika kamu begitu lemah. Mendengar kata-kata ini, orang-orang tua di kedai itu memandang Xiao Chen. Tuan Ye berkata, setiap orang yang pergi ke sana memiliki jalan keluar yang sempit, dan hanya sedikit orang yang berani mengambil risiko. Tuan Turtle juga berkata, ini sangat berbahaya. Jika saya tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa, saya tidak akan pernah pergi ke sana untuk mengambil risiko. Gunung suci kaum barbar adalah tempat paling misterius.
Menurut legenda, itu adalah tungku tembaga langit dan bumi, yang dibuat oleh dewa leluhur Suiren, tempat segala sesuatu di dunia dapat dilebur. Hanya saja saya tidak tahu apa yang terjadi nanti. Tungku tembaga langit dan bumi berubah menjadi gunung suci dan menjadi tempat tinggal jiwa-jiwa suci antara langit dan bumi. Tentu saja, ini hanya sebagian dari rahasia yang diketahui semua orang. Konon masih banyak lagi rahasia kuno yang tidak diketahui, bahkan para pendeta dan nabi dari berbagai suku barbar pun tidak mengetahuinya. Aku benar-benar ingin pergi, aku ingin mencoba melihat apakah aku bisa memanggil jiwa keke ke sana. Xiao Chen tidak menyembunyikan asal-usulnya. Wang Xianpo keluar dari kabin. Meskipun dia memiliki rambut putih, wajahnya secantik batu giok. Mengatakan bahwa dia sudah tua adalah hal yang salah, dan tidak pantas untuk mengatakan bahwa dia masih muda. Kemarin, rumput naga 9 daun yang kamu bawa sangat kuat, cukup untuk menyeduh 50 botol anggur peri. Kemudian dia berkata dengan sedikit khawatir, karena kamu akan mengambil risiko, tidak ada seorang pun di sini yang akan menghentikanmu, kami harus mengingatkanmu lagi. Kamu, sungguh berbahaya di sana. Izinkan saya mengajarimu beberapa keterampilan bela diri. Petik 2. Pada titik ini, Wang Xianpo menjadi sangat serius dan berkata, dunia ini kosong, hati menyembunyikan surga dan bumi, dan segelnya dibentuk oleh tubuh. Pada saat ini, Wang Xianpo terlihat sangat sakral dan agung. Dia terbang ke langit dan membuat berbagai gerakan yang rumit dan misterius. Dia terus membuat segel dengan tangannya. Botol harta karun digantung di atas kepalanya dari udara tipis, mekar dengan miliaran sinar cahaya yang mustahil untuk dilihat. Tuan Ye berkata kepada Xiao Chen, cepat, tuliskan dengan cepat. Ini adalah segel botol harta karun yang paling dalam di antara berbagai segel dalam legenda. Tubuh Xiao Chen bergerak dengan hatinya, mendengarkan transmisi suara Wang Xianpo, dan menikmatinya bahwa dalam keadaan yang indah ini, saya mulai membentuk segel Aquarius. Wang Xianpo adalah anggota suku hutan. Dia sangat mahir dalam segel alami dan dapat menggunakan keterampilan fisik untuk menampilkan kekuatan langit dan bumi. Segel Aquarius adalah segel tertinggi yang ia ciptakan dengan menggabungkan teori Buddhis tentang kesempurnaan Aquarius. Xiao Chen tenggelam dalam keadaan halus, dan merasakan kekuatan dan teror dari segel Aquarius. Dia merasa bahwa dia telah mencapai kondisi tertinggi, dan ketika Aquarius bergerak, ia memiliki kekuatan untuk menelan matahari dan bulan. Di sisi lain, King menari seperti kupu-kupu, jari-jari gioknya yang ramping terus membentuk segel, dan vas kristal muncul di atas kepalanya. Dia tampak suci seperti dewi, bergumam pada dirinya sendiri, setiap kali saya melihat Nenek Wang membentuk segel, semua memberi saya perasaan yang berbeda. Saya bertanya-tanya kapan saya bisa membuat segel saya sendiri. Petik 2. Kualifikasinya cukup bagus. Wang Xianpo berkomentar setelah melihat bahwa Xiao Chen telah menghafal hal-hal penting. Anda harus tahu bahwa bakat Xiao Chen dalam berkultivasi sangat tinggi, tetapi di mata orang-orang tua ini, sepertinya dia baru saja meninggal, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan tak terduga mereka. Orang-orang tua ini semua memiliki masa lalu yang tidak diketahui. Mereka telah melihat banyak sekali kultivator berbakat, dan mereka sendiri pastilah yang terbaik di antara mereka. King sangat pintar. Dia tersenyum pada Xiao Chen dan berkata, "Paman, kenapa kamu tidak segera membeli anggur? Silakan minum beberapa gelas minuman peri. Kemudian mereka akan mengajarimu cara melakukannya, dan kamu akan mendapat manfaat darinya seumur hidup." Petik 2. Xiao Chen tahu bahwa dia memiliki niat baik untuk membantunya, dan tentu saja dia tidak akan bodoh dalam memahaminya.
Dia segera membeli anggur dan mengundang orang-orang tua ini untuk mencicipinya. Hula, pintu banyak kabin di desa dibuka. Ketika mereka mendengar seseorang ingin menjamu tamu, banyak orang tua yang masuk tanpa diundang sambil tertawa. Faktanya, orang-orang tua ini tidak mau repot-repot menyembunyikan rahasia mereka sama sekali, dan rahasia metafisik yang tetap tidak berarti apa-apa bagi mereka. Kapanpun anak muda dari suku barbar dan hutan datang ke desa, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bimbingan. Meskipun Xiao Chen sudah menguasai teknik kuno misterius dari monumen surgawi, ketika dia melihat teknik yang kadang-kadang diungkapkan oleh orang-orang tua ini, dia masih merasa bahwa itu pasti merupakan rahasia utama. Jika dia bisa mempelajari beberapa teknik dan mengkonfirmasi satu sama lain, itu akan terjadi bermanfaat baginya. Kehidupan di Tanah Suci sangatlah sederhana, bersahaja, dan penuh kehidupan. Tidak ada intrik atau perebutan kekuasaan di sini. Dibandingkan dengan kota Tiandi, tempat ini benar-benar surga dan tanah suci di bumi, yang membuat Xiao Chen serasa berada di dunia lain. Pada bulan berikutnya, Xiao Chen mempelajari beberapa misteri yang sulit dari orang-orang tua. Setiap kali dia benar-benar memahaminya, dia akan takjub dan bertanya-tanya, mungkinkah orang-orang tua ini menjadi dewa? Bagaimana seseorang bisa menciptakan formula ajaib yang tak tertandingi di dunia? Tampaknya ini tidak lebih lemah dari metode kuno Tianbei. Waktu berlalu. Sudah 4 bulan sejak Xiao Chen datang ke Tanah Suci. Fungsi tubuhnya hampir pulih dan dia ada kondisi keseimbangan yang baik. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan dan pergi ke Gunung Suci Barbar bersama bocah gendut Niu Ren untuk memanggil jiwa keke.